Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih karena telah mampir bersama kami di dalam podcast pada hari ini. Pada pagi yang cerah ini, saya akan ditemani oleh seseorang. Tentunya akan membahas tentang sebuah tema, yakni tentang doktrin Trinitas. Telah hadir bersama saya Frater Hosea. Frater Hosea, selamat pagi. Terima kasih Frater telah menerima dan menghadiri undangan kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan ditemani Frater Hosea untuk mengulas tentang tema tentang doktrin dari Trinitas. Baik Frater, sebelum kita masuk pada sesi pertanyaan, sebagai seorang awam nih Frater, saya pernah mendengar tentang Trinitas, dan saya mengartikan Trinitas itu adalah satu kodrat dalam 3 pribadi. Nah Frater, saya kan seorang awam, tentunya banyak rasa ingin tahu saya tentang apa itu Trinitas atau Tritunggal, kemudian sejarahnya seperti apa. Nah Frater, di sini saya ingin menggali informasi tentang pengertian dari Trinitas itu sendiri, konsepnya seperti apa, dan bagaimana seharusnya sebagai umat Kristiani kita mengartikan tentang Trinitas itu. Nah Frater, kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya Frater. Nah di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kami yang tentunya sebagai awam biasa begitu Frater. Dan di sini saya percaya bahwa tentunya Frater Hosea bisa memberikan jawaban untuk rasa penasaran kami sebagai umat tentang Trinitas itu sendiri atau juga tentang Tritunggal. Semoga memuaskan lah ya. Oke Frater, kita santai-santai aja Frater, nggak usah tegang-tegang. Nah Frater, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Frater, saya pernah mendengar tentang istilah Tritunggal atau Trinitas. Nah, apa sih Trinitas atau Tritunggal itu, Frater? Trinitas yang biasa kita sebut sebagai Tritunggal itu merujuk pada satu kodrat 3 pribadi seperti yang kamu sampaikan tadi. Berarti benar ya, Frater? Tidak salah. Oh, ya. Artinya satu kodrat itu Allah, 3 pribadi itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka mewakili peran-peran masing-masing dalam karya keselamatan untuk menyelamatkan manusia dari maut, dari dosa. Nah, 3 konsep ini atau Tritunggal ini itu hadir bersamaan secara menyeluruh itu dalam sejarah keselamatan manusia. Namun pada awalnya 3 konsep ini belum secara resmi diurutkan atau disahkan seperti itu konsepnya. Tetapi dalam perkembangan gereja berikutnya dalam Konsili Nisea, mungkin Anda tahu Konsili Nisea seperti apa, tahun 325 itu mulai gereja menyusun, meresmikan bagaimana konsep Tritunggal itu ada dan bagaimana supaya umat atau jemaat itu menjadi makin percaya, makin tahu bahwa dari Tritunggal ini konsep keselamatan itu terjadi terus-menerus seperti itu. Oh, berarti kalau bisa saya simpulkan begitu, Frater, bahwa Trinitas itu adalah satu kodrat dalam 3 pribadi gitu ya, Frater. Dan 3 pribadi itu tentunya memiliki peran atau fungsinya masing-masing ya, Frater. Oke, menarik nih, Frater. Baik, pertanyaan berikutnya, Frater. Konsep Tritunggal atau Trinitas ini itu apakah muncul begitu saja atau apakah di mana kita bisa menemukan konsep dari Tritunggal atau Trinitas ini itu sendiri? Konsep dari Tritunggal ini muncul memang secara cukup panjang ya dalam sejarahnya. Dalam awal-awalnya kita tahu
dalam kitab suci itu tidak ada konsep seperti itu. Urutannya itu tidak teratur. Maksudnya kadang ada yang Roh Kudus dulu, ada yang Bapa dulu, ada yang lain sebagainya. Tetapi kita mulai melihat setelah konsili Nisia itu, gereja mulai merumuskan tentang konsep Tritunggal lewat doa aku percaya. Kita tahu ada doa aku percaya yang panjang, credo yang panjang itu, credo Nisia Konstantinopel itu kan panjang sekali. Nah, itu kita bisa melihat konsepsi rumusan Tritunggal itu secara lengkap di situ. Oh begitu ya, Frater. Oke, Frater, baik. Pertanyaan berikutnya, Frater. Lalu, apakah penting bagi kita umat Kristiani tentunya dalam membahas tentang konsep Trinitas atau Tritunggal ini, Frater? Oh ya, penting sekali. Karena kita tahu tentang keselamatan Allah itu dari konsep ini, dari Tritunggal ini yang memiliki peran masing-masing. Misalnya dari Bapa itu sebagai pencipta, sang pencipta itu sendiri. Kita lihat dalam kisah Kejadian di mana Allah menciptakan segala sesuatu, itu dari konsep Bapa. Lalu dari konsep Putra kita lihat sejarah atau kisah hidup Yesus, itu beliau berusaha untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan manusia dari bahaya maut. Dan kita lihat juga konsep Roh Kudus yang membangkitkan para rasul supaya mereka bisa berkata-kata untuk mewartakan keselamatan itu sendiri. Oke, gitu ya, Frater. Oke, baik, Frater. Ini pertanyaan terakhir ya, Frater. Coba Frater berikan pesan bagi kami awam dan juga bagi mereka yang menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini. Mengapa sebagai umat Kristiani itu penting kemudian dalam membahas tentang Trinitas ini, dan bagaimana cara kita menghidupkan tentang iman kita akan Trinitas itu sendiri, Frater? Yang penting berdoa dan percaya. Dari situ kita tahu bahwa kita mulai beriman, kita tahu bahwa iman kita semakin bertumbuh, dan bahwa kita tahu kita bisa mewartakan keselamatan itu seperti para rasul mewartakan. Karena itulah fungsi Roh Kudus, itulah kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, di mana kita bisa semakin berkobar-kobar untuk mewartakan cinta kasih Allah kepada sesama. Oh ya, Frater. Jadi tentunya sebagai umat Kristiani kita tentu bertugas ya, Frater, dalam mewartakan kabar gembira Tuhan itu sendiri ya, Frater. Iya, betul. Oke. Harus. Ya, baik, Frater. Tidak terasa ya, Frater, kita sudah mengakhiri tentang podcast kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Frater Hosea yang telah meluangkan waktu dan juga menerima undangan dari kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang konsep Trinitas itu sendiri. Jadi sekarang ini kami sudah tidak penasaran lagi, Frater, tentang konsep Trinitas itu sendiri, karena Frater sudah menjelaskannya dengan baik, dan kemudian itu akan menjadi pegangan bagi kami untuk kehidupan kami selanjutnya, secara khusus untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan itu sendiri. Sekali lagi terima kasih, Frater. Sampai jumpa di episode kita yang akan datang. Sampai bertemu kembali.